Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan Timnas Indonesia lawan Brunei yang merupakan pertandingan kedua bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Brunei adalah tim paling lemah di grup A ini karena di dua pertandingan awal juga mereka kalah lawan Thailand dan juga lawan Filipina serta secara total kemasukan 10 gol dan hanya bisa mencetak 1 gol. Tapi bukan berarti para pemain Indonesia akan menganggap remeh Brunei, teman-teman. Karena tentu Brunei juga punya ambisi untuk bisa menyulitkan Indonesia. Apalagi kali ini Indonesia bermain away. Ketika di pertandingan pertama bermain di kandang sendiri saja Indonesia susah payah menang lawan Kamboja dengan skor tipis 2-1. Saya sendiri feeling sebelumnya bahwa kemungkinan besar Indonesia akan bisa menang dengan selisih 2 gol lawan Kamboja. Oke lah, yang penting kan pada akhirnya bisa meraih kemenangan dan juga mendapatkan 3 poin. Padahal lawannya bermain dengan skema defensif. Nah, artinya apa? Ketenangan ini sangat dibutuhkan di pertandingan kedua lawan Brunei. Jangan terburu-buru memberikan umpan ke depan. Karena kemungkinan juga lawan akan memainkan skema defensif. Karena kan mereka juga adalah tim yang lemah di grup A ini. Jika terlalu terburu-buru tentu akan mudah diantisipasi oleh para pemain tim lawan. Jadi dengan melakukan pergerakan cepat ke depan, para pemain Indonesia itu juga perlu pertama-tama melihat rekannya yang berada dalam situasi yang menguntungkan, baru kemudian memberikan passing itu. Maka itu di pertandingan pertama berkali-kali mau tidak mau Jordi Amat yang harus keluar dari posisinya untuk membantu serangan. Benar kan, beberapa kali dia memberikan progressive passing, bahkan dia melakukan drive pergerakan ke ruang pertahanan dari Kamboja. Nah, itu sangat beresiko. Kalau kehilangan bola, kan tentu para pemain Kamboja akan bisa membangun counter attack yang berbahaya ke ruang pertahanan Indonesia. Dan sebetulnya para pemain Kamboja berkali-kali membangun counter. Bagusnya para pemain kita masih bisa melakukan recovery yang baik. Ya, lawan Brunei juga menurut saya akan sulit lah bagi Brunei untuk membangun sebuah proses counter attack yang rapi ya, sampai mereka bisa menciptakan peluang. Tapi kan bukan berarti para pemain Indonesia akan menganggap remeh Brunei. Enggak juga, teman-teman. Enggak ada pertandingan yang mudah lah bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini. Apalagi mayoritas dari para pemain kan cukup lama tidak bermain di kompetisi domestik kan. Jadi dari segi stamina memang tampak para pemain ini tidak bisa bermain dengan tempo tinggi selama 90 menit. Jadi sampai menit ke-80 itu, lawan Kamboja saya melihat para pemain kita stabil aja staminanya. Fisik sih kuat. Fisik selama 90 menit itu kuat. Artinya ketika duel, lebih sering memenangkan duel tersebut, one on one atau mungkin ketika ada double cover dari skema defensif Kamboja. Tapi tampak tempo permainan tuh menurun jelang 10 menit pertandingan berakhir. Sehingga para pemain Kamboja tuh coba untuk meningkatkan tempo permainan mereka. Tapi ya mereka juga sulit melewati para pemain Indonesia yang memang lebih unggul secara teknik mengandalkan zona marking. Jadi di pertandingan kedua ini yang saya harapkan Coach Sintayong akan melakukan rotasi di line up. Tentu untuk menjaga kebugaran dari para pemain ketika nanti akan bermain di pertandingan ketiga lawan Thailand. Dan mungkin juga Coach Sintayong akan mengubah formasi, bisa juga nanti memainkan skema 3 center back. Jadi kalau main dengan wing back tentu proses serangan akan lebih mematikan lagi. Karena kita punya 2 wing back yang bisa mengandalkan kecepatan siapapun yang bermain. Asnawi atau Yaakob Sayuri di kanan, di kiri Pratama Arhan atau Edo. Pemain-pemain yang cepat dan pemain-pemain yang juga punya naluri mencetak gol yang bagus. Di tengah mungkin juga Klok atau juga Ricky Kamboya akan diistirahatkan dan pemain lain akan diberikan kesempatan untuk bermain. Dan di depan saya berharap bahwa ada penyerang lain yang bisa diberikan kesempatan. Apakah itu Dendi Sulistiawan atau juga Ramadan Sananta. Jadi Coach Sintayong juga nanti bisa melihat progres dari para pemain semua yang berada di skuad. Dan feeling saya juga Coach Sintayong juga akan memainkan strategi yang super ofensif. Karena dia perlu agar timnas Indonesia ini bisa mencetak gol secara cepat. Jadi jangan terlalu lama mendelay permainan. Karena gol cepat itu akan menenangkan para pemain. Sebab ketenangan itulah yang menjadi salah satu kesulitan untuk bisa dijaga oleh para pemain Indonesia. Pokoknya kalau gak tenang, gak bakal jalan deh permainan. Jadi jika ada pemain yang gak tenang nih teman-teman di sebuah pertandingan sepak bola, maka mereka cenderung akan melakukan kesalahan. Nah, jika kesalahan itu sering terjadi, nah tentu akan bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Kalau Brunei ini kan kita tahu bukanlah tim yang kuat. Jadi momen ini perlu dimanfaatkan oleh para pemain untuk bisa
meningkatkan level permainan mereka untuk bisa membenahi finishing touch mereka, untuk bisa menjalin chemistry yang lebih rapi, mungkin juga memainkan sistem permainan yang berbeda, agar nanti lawan Thailand mereka juga akan sulit dibaca penyerangannya kan, karena kan yang penting kan bermain secara bervariatif. Tentu juga pelatih dari Thailand akan nonton pertandingan dari Indonesia kan lawan Brunei ini, pastilah akan mengamati bagaimana caranya Indonesia bermain. Dan feeling saya Coach Sintayong juga kemungkinan besar akan mengubah pola permainan dari Indonesia, agar nanti pelatih dari Thailand ini akan bingung juga, wah kok beda lagi nih Indonesia mainnya, mungkin nanti akan beda lagi ketika lawan Thailand. Dan biasa Coach Sintayong kan melakukan perubahan seperti itu kan. Jadi ya ini pertandingan kedua ini menurut saya sama pentingnya seperti pertandingan pertama. Pokoknya jangan lengah lawan Brunei, itu aja. Memang di atas kertas nih Brunei ya kemungkinan besar akan kalah. Tapi kan jika para pemain bermain dengan overconfidence, tentu itu juga akan membuat mereka lengah. Jadi para pemain Brunei ini pasti akan coba untuk bermain counter yang cepat. Mungkin juga akan cepat memberikan passing ke ruang pertahanan dari Indonesia. Nah yang penting para pemain itu bisa mengcover area. Mulai dari ruang pertahanan Brunei untuk menyulitkan para pemain Brunei memberikan direct pass yang cepat ke ruang pertahanan dari Indonesia. Karena para pemain Kamboja ketika memberikan direct pass itu sempat menciptakan kepanikan juga di ruang pertahanan Indonesia di pertandingan pertama Indonesia. So kuncinya bagi Indonesia adalah mencetak gol dari peluang pertama. Jadi seandainya nih mendapatkan peluang di menit kedua atau tiga, cetak gol dulu. Nah udah. Jadi itu akan menambah pressure bagi para pemain Brunei. Dan juga yang penting jangan lengah di pertahanan. Itu lawan Kamboja itu kan Kamboja bisa mencetak gol dari corner. Karena sebelumnya ada peluang juga bagi mereka. Sehingga mereka mendapatkan corner. Kalau nggak salah ada kesalahan ketika itu. Dari Marcelino atau Arhan, saya lupa. Kemudian pemain Kamboja itu shoot, di save oleh Nadio, mereka mendapatkan corner, mereka mencetak gol. Bagaimana caranya mereka mencetak gol? Umpan silang, long ball. Yang kemungkinan juga para pemain Brunei akan main seperti itu kan, mereka tentu sudah membaca lah kelemahan dari Indonesia. Dan memang ini kelemahan yang klasik dari Indonesia ketika mendapatkan umpan-umpan tinggi di dalam kotak penalti. Ya sekarang tentu yang kita harapkan bahwa permainan akan lebih rapi lagi. Jadi ketika permainan itu rapi, tentu kita akan bisa melihat flow of the game yang lebih mencair lagi. Ketika flow of the game itu, sistemnya itu sudah mencair, maka tentu para pemain akan lebih banyak menciptakan peluang. Dan seperti yang selalu saya tegaskan, end produknya itu harus mencetak gol. Jadi kalau end produknya itu, finishingnya itu bagus, ya nanti lawan Thailand, ya mungkin dari peluang pertama kita sudah mencetak gol, memberikan extra pressure kepada para pemain Thailand, apalagi nanti kita bermain di kandang sendiri. Walaupun pertandingan lawan Thailand nanti adalah pertandingan ketiga, tapi pertandingan kedua ini Indonesia wajib meraih kemenangan. Ya kalau memang nggak bisa meraih kemenangan secara telak, yang penting menang deh. Kan mendapatkan 3 poin itu juga penting ya teman-temannya, agar minimal Indonesia bisa lolos dari grup A ini sebagai runner up. Kalau bisa menjadi juara bagus, tapi minimal sebagai runner up, karena lolos dari grup itu, mau jadi juara grup atau runner up itu ya gak ada bedanya. Mau ketemu lawan siapapun nanti di semifinal harusnya gak perlu takut juga para pemain Indonesia. Karena kan tujuan utamanya atau target besarnya adalah untuk menjadi juara. Jadi bagi sebuah tim yang ingin menjadi juara, jangan dilihat harus juara grup atau takut menjadi runner up grup, enggak. Pokoknya yang penting lolos dulu dari grup. Kemudian di semifinal main lagi dengan sistem permainan yang diandalkan. Sistem permainan itu sangat penting teman-teman. Nah sejauh ini para pemain dari Indonesia memang sudah memahami sistem permainan dari Coach Sintayong, tapi memang belum panas. Kita harapkan di pertandingan lawan Brunei sudah panas, dan di pertandingan lawan Thailand nanti akan ganas. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.